Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 2,61% dengan total market cap di 2,26 triliun US dollars. Dan ini adalah DCWT pertama di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai altcoins, boleh komen di bawah apa pair favorit lo. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Kalau kita di sini Bitcoin dominance mulai koreksi ya, koreksi sebesar 0,43% dengan volume juga drop sebesar 4,06. Kalau kita cek di sini untuk Bitcoin dominance-nya sudah mulai mendekati ke 55,13. Ya masih tinggi dan masih cenderung bullish untuk Bitcoin dominance, tapi mulai koreksi. Sementara dari itu kita bisa lihat Bitcoin terjadi lagi koreksi sebesar 3%-an. Nah yang serem itu kemarin malam itu sampai menembus angka 60.000, alias yang paling rendahnya itu kita bisa di sini ya, week terendah kemarin itu di angka 59.707 ya. Nah ya jadi lagi-lagi makanya gue bilang dari kemarin ya, kayak maksudnya banyak yang wah ke bull support band ke 50 ribuan, gak akan, Bitcoin tuh akan bertahan di 60 ribu lanjut lagi ke atas. Sekarang udah tembus 60 ribu gitu. Jadi ya apa namanya, ya mungkin gini, lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, ada beberapa orang yang bilang kan gak mungkin tuh Bitcoin nembus lagi 60 ribu. Wah udah mulai tuh keluar kata-kata yang gue paling anti. Gak mungkin ya, gak mungkin tuh bener-bener kata-kata yang gak boleh lu katakan di investing, karena lu gak pernah tahu. Lu cuma tahu probability besar atau kecil. Nah sekarang kalau kita lihat pada faktanya nih, kita ambil data dan fakta ya. Dari cycle kemarin-kemarin nih, setiap terjadi koreksi besar itu berapa ya? 20% di sini. Yang sebelumnya lagi, ya ini arguably masih cycle ini sih, tapi nggak apa-apa. 20%-an ya. Nah kalau kita lihat di cycle yang kemarin seperti di sini nih ya, koreksi begini itu 27%, nyaris 30 itu ternyata ya. Lalu di sini yang terlihat kecil mungkin ini 23%. Nah bagi lu yang kemarin mungkin ngomong bahwa Bitcoin gak akan lagi di bawah 60 ribu ya, lu lihat kondisi kita sekarang itu baru berapa persen, 20 aja belum ke harga running sekarang, ke week terdalam aja belum 20 gitu loh. Jadi kalau lu ya gue gak ngerti kenapa lu bisa ngomong gak akan pernah lagi di bawah 60 ribu. Wah datanya aja Bitcoin koreksi 30% aja sering banget dari cycle-cycle sebelumnya. Nah artinya satu kan, artinya mereka hanya pokoknya ya gue udah beli di situ, gue nggak mau Bitcoin lebih drop dari situ gitu ya, dan that's bad gitu. Lu nggak bisa berharap bahwa semua market itu ngikutin kemauan lu gitu ya. Jadi ya kita harus ambil data dan fakta gitu. Dan sayangnya data dan faktanya menunjukkan bahwa Bitcoin cenderung punya kemungkinan besar untuk drop sampai ke bull support band ya. Nah kita bahas kenapa alasannya. Seperti yang kita sudah pernah bahas dari DCWT beberapa minggu lalu nih. Beberapa minggu lalu tepatnya sebelum dia weekly close di bawah dari MA8 ya. MA8 tuh yang warna orange ini nih ya. Kita klik keluar. Nah MA8. Gue udah bahas dari di sini nih. Kalau sampai ini jebol, siap-siap kemungkinan besar kita akan ke bull support band. Wah, tau dari mana lu bang? Jangan percaya gua ya, percaya data aja ya. Tembus apa yang terjadi? Bull support band. Tembus bull support band. Ah bang ini terlalu deket, ada yang lain nggak? Ada, ayo. Mana lagi? Tembus, kena. Bahkan bukan cuma kena tapi jebol, ya, jebol lebih dalam. Mana lagi? Tembus, kena. Tembus, kena. Mana lagi? Tembus, kena. Tembus kena ya, you get the point, Ada nggak yang nggak kena? Ada, kayak contoh di sini nyaris kena satu ya, lalu kita ambil lagi misalkan di sini nyaris kena tapi nggak kena ya. Tapi statistiknya menurut gue lebih dari 90% kalau tembus MA8 weekly itu secara TA dia akan cenderung ke bull support band yang sekarang ada di angka 50 berapa nih, 53.000 sampai 55-an lah ya, 54.800 sampai 53.500-an ya. Waduh bang, kalau sampai situ ini dong bakal out lebih parah lagi. Probably yes. Tapi lagi-lagi kita nggak mau ngedukun, kita cuma ngelihat probability.
tembus cenderung ke bull sport band ya. Jadi lagi-lagi sesuai dengan analogi boxing yang pernah gue kasih tahu kemarin ya. Pukulan yang bikin lu KO itu kadang-kadang bukan pukulan paling keras ya. Bukan pukulan paling keras, tetapi pukulan yang lu nggak nyangka kena kayak gitu. Lu nggak siap kepukul, bam, dan KO. Lu nggak ingat apa-apa. Oh, what happened ya. Nah, tapi kalau lu udah antisipasi, lu ada kemungkinan kepukul di sini nih gitu. Lu lihat pukulannya. Waduh. Bam, walaupun itu keras, lu mungkin bisa pusing tapi masih bisa aman. Tapi kalau lu nggak persiapkan possibility itu, maka apa? Pas kena ya hancur KO. Ya. Sama kayak trading, sama percis kayak trading. Yang bikin orang tuh akhirnya kena mental, tuh kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan possibility terjadi yang seperti sudah kita bahas gitu loh. Senario-senario yang bullish maupun bearish gitu. Ada yang nanya, Bang, ngapain kalau gitu akumulasi? Kalau menurut lu bakal lebih turun, udah aja tunggu sampai ke titik tertentu. Nah, itu namanya apa? Itu namanya lu mendukun gitu. Oh, udah pasti nanti Bitcoin akan turun sampai 55.000, maka gua akan akumulasi sekarang. Nggak bisa, kita nggak tahu. Nah, untuk menghindari FOMO gimana? Menghindari FOMO, kalau lu punya pemikiran yang sama kayak gua bahwa Bitcoin akan drop lebih dalam, lu tetap akumulasi. Tetapi akumulasinya seperempat peluru, setengah peluru. Ya tergantung seberapa bearish lu. Kalau lu bearish banget ya mungkin seperempat peluru. Tujuannya apa? Tujuannya lu tetap ada modal. Ada modal kalau sampai ternyata dia lebih dalam, nah lu bisa akumulasi lagi normal seperti dulu. Gitu. Bukannya tidak akumulasi sama sekali. Karena gini, kalau lu nggak akumulasi, tenang, ternyata nggak kena bull support band, naik ke atas. Lu bengong, waduh, gua nggak beli nih. Ntar juga koreksi. Aduh, nggak koreksi, all time high baru lagi. Panik. Apa yang terjadi? Kalau udah panik, nggak pakai logika, beli di resisten. Udah beli di resisten, turun, kesel, tambah ngamuk gitu ya. Ya tantrum gitu kesannya. Wah, nggak bener nih kripto anjing. Wah, keluar tuh semua kebun binatang ya. Nah, udah langsung jadi pembenci kripto begitu. Padahal salah sendiri. Jadi itu alasannya kenapa gue tetap melakukan akumulasi walaupun menurut gue, pandangan gue lebih make sense Bitcoin lanjut turun. Gitu. Ya, jadi ingat itu dia alasannya kenapa kita harus terus pertimbangkan melakukan akumulasi ya. Oke, next kita geser ke reminder buat TCI sekarang sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow silahkan bisa follow. Dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Economic calendar kita hari ini ada yang penting gak ya? Kayaknya ada deh. Initial jobless claim itu kalau nggak salah. Yes, ada initial jobless claim jam 7:30 malam. Dan juga ada Philadelphia Fed Manufacturing Index. Untuk initial jobless claim udah hafal cangkem. Harapannya adalah dia di atas dari ekspektasi. Karena kalau semakin banyak pengangguran di US, the Feds diberikan insentif untuk mulai melakukan penurunan interest rate dan mulai pembelian bonds gitu. Atau pembeliannya bukan cuma bonds sih, lebih tepatnya pembelian aset negara ya. Untuk bisa men-spur atau bukan apa ya bahasa Indonesia spur ya. Memicu ekonomi yang lebih baik di US gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga Philadelphia Fed Manufacturing Index. Seingat gua, harapan kita lebih rendah daripada ekspektasi ya. Yes, lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD dan kita ingin USD apa? Melemah ya. Berarti harapannya di bawah dari 1,5. Lebih malamnya lagi akan ada existing home sales. Untuk ini tuh harapannya sama lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 4,20 ya. Itu kurang lebih untuk hari ini. Untuk besok kita coba intip dulu ada yang penting atau enggak. April 19 hari Jumat dari US. Besok nggak ada apa-apa ternyata. Jadi besok bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Geser ke news. News ini datang dari OKX. Mungkin buat di Indo banyak yang nggak tahu ya. Coinbase itu bikin layer 2 untuk Ethereum yang namanya Base. Tetapi banyak yang salah pikir dia punya token namanya Base. No. Coinbase itu layer 2-nya uniknya tetap menggunakan Ethereum. Begitu. Jadi ya kalau menurut gua Coinbase takut kalau dia keluarin token kemungkinan besar akan dianggap sebagai sekuritas ilegal. Seperti yang kita tahu SEC lagi sangat
lagi sangat panas untuk mengejar semua orang di Amrik yang berhubungan sama kripto ya. Terutama Ripple, nggak tahu kenapa Ripple tuh kayak apa ya, kayak mau dijadikan suatu percontohan gitu ya. Dia suwe jujurnya ya, kurang beruntung dikejar terus sama SEC. Oke, intinya apa? Intinya OKX ingin membuat hal yang mirip seperti si Coinbase. Nah, dia ini akan namanya bikinnya X layer namanya. Nah, intinya sih ya layer 2 tetapin di powernya di Polygon Matic, di Polygon Matic. Quite interesting. Gue pribadi di dalam cycle ini mulai mengakumulasi token-token yang berhubungan sama layer 2 Ethereum. Karena seperti yang gue sudah bahas ya di upgrade dia yang terakhir, yaitu dia membuat scaling untuk level untuk di layer 2 dia tuh jadi sangat affordable. Lu bisa coba pakai layer 2 di Ethereum sekarang extremely cheap ya. Dan ini tentunya bisa sangat membantu permasalahan dari congestion di Ethereum ya. Jadi kita tahu congested banget di cycle kemarin tuh, mahal banget buat kirim pakai ERC. Tetapi sekarang membaik di layer satunya dan di layer 2-nya extremely cheap ya. And that's good I think. Next kita geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal lagi-lagi koreksi ya. Di sini ditulis ya bahwa we've become spoiled ya. Kita ini terlalu dimanjakan dengan tidak ada koreksi 30%. Ya itu makanya banyak orang yang bisa ngomong nggak akan Bitcoin, ya nggak banyak sih jujurnya, paling ya beberapa lah. Nggak ada, Bitcoin nggak akan lagi di bawah 60.000. Walah, lu bukan yang punya market gitu. Lu bukan yang punya market, faktanya terjadi ya. Jadi ya lagi-lagi recency bias. Kita ngelihat bahwa kemarin-kemarin Bitcoin gak koreksi-koreksi, lu berpikir Bitcoin gak pernah koreksi, padahal lu belum lama aja di market gitu. Lu belum lama di market, lu belum tahu statistiknya gitu. Sebenarnya gini, salah tuh gak apa-apa. Yang salah gak tahu tuh gak apa-apa. Yang menurut gua bodoh tuh apa? Lu udah dikasih tahu data gitu loh. Gua bukan debat asal kayak enggak menurut gua naik, enggak menurut gua turun. Enggak, gua kasih data. Tapi kalau dikasih data dan lu ngeyel, nah itu yang benar-benar bodoh gitu menurut gua. Statistiknya besarnya seperti ini gitu loh. Kayak apa ya, ini sama aja kayak orang ngeyel misalnya ngeliat, hati-hati bawa payung. Kenapa? Itu lihat udah mendung ya. Anginnya udah sepoi-sepoi, udah rada gerimis ya. Bawa payung. Enggak ada ceritanya. Wah keluar. Kemarin gua enggak. Kena hujan. Ya kelihatannya kayak konyol di kehidupan asli. Tapi di trading sering banget kayak gitu ya. Oke, next kita akan geser ke TA kita, roster kita otomatis ya Bitcoin dan Ethereum. Tapi sebelum gua masuk seperti biasa, gua akan ada ini disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan gue ingatkan lagi, TCI tidak ada bikin grup VIP, tidak ada bikin titip dana trading, nggak ada ya. Jadi kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI bikin grup-grup seperti itu, gue pastikan itu adalah scam. Hati-hati ya, semakin mendekati ke bull market yang gila, semakin besar juga scam-scamnya ya. Jadi ekstra hati-hati. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by SimpleFX. Dimana di sini kita bisa trade berbagai macam aset class. Jadi ini cocok banget buat lo yang mungkin ngerasa bahwa Bitcoin cenderung memimpin seluruh cryptocurrency market. Ya, jadi saat dia cenderung bullish, ya semua bullish. Saat dia bearish, akan cenderung bearish juga. Nah buat lo yang mungkin merasa, aduh ada nggak ya aset class lain yang kita bisa trading kan terpisah dari kripto? Nah lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan SimpleFX karena di sini ada banyak banget markets yang kita bisa trade. Mulai dari forex ya tentunya dengan pair-pair yang paling favorit ya, Euro USD, Canadian Dollar USD dan seterusnya. Bahkan indices juga komplit di sini ya, dari US, Jepang dan seterusnya. Untuk di sini ada precious metals, ada commodities, mulai dari yang normal seperti oil sampai ke sampai ke jagung, ke cotton dan seterusnya ya. Equities juga lengkap, ada dari US, ada dari Inggris, ada dari Jerman, dari Prancis dan seterusnya ya.
Buat lo yang pengen menggunakan SimpleFX, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Karena dengan link itu lo bisa mendapatkan cashback sampai 5% up to 5,000 USD. Jadi buat lo yang pengen coba silakan pertimbangkan untuk menggunakan SimpleFX. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limitnya itu tinggal tersisa yang ketiga nih di angka 61.158. Sedikit menyeramkan ya. Gue udah bilang kan MA50 ini kalau ketembus bisa menyeramkan dan benar-benar terjadi. Death cross sudah terjadi juga. Ada kemungkinan terjadi rally, jangan kaget ya. Ada kemungkinan terjadi rally karena biasa terjadi death cross. Sering kali ada rally dulu, reject. Nah, udah itu konfirmasi ya. Nah, untuk posisi spot berarti tinggal tersisa di buy limit ketiga. Posisi futuresnya buat yang kemarin posisi long berarti kena cut loss ya. Kena cut loss tergantung sih. Kalau lu konservatif enggak karena harusnya tuh udah ada news dulu yang penting kemarin. News penting jadi kalau itu lu tutup ya berarti aman. Tapi buat lu agresif sayangnya kena cut loss. Nah, uniknya sekarang udah dapat lagi posisi long lagi tapi di struktur yang di bawah. Retest 1, retest 2 di 61.158. Kita sudah punya posisi long dan sudah nyaris kena target TP. Target TP-nya kalau sampai kena itu di sekitar 2,28%-an di angka 62.517. Itu untuk posisi long. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 62.517. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 61.158. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia itu kemarin sayangnya jebol ya. Untuk buy limit kedua berarti ya buy limit kedua jebol, yang tinggal tersisa untuk posisi spot adalah buy limit ketiga mirip-mirip seperti di Bitcoin di angka 2.920 yang sebenarnya kemarin juga udah ke retest ya. Untuk posisi futures gimana? Posisi futuresnya retest 1 sudah terjadi. Apabila terjadi retest kedua di 2.920, kita bisa buka posisi posisi long ya dengan target TP di 3.014 USD. Sementara untuk posisi shortnya ini merupakan retest pertama. Kalau besok pagi jam 7 daily close dari Ethereum di bawah dari 3.014, maka kita bisa limit posisi short di sini. Otomatis kebuka posisi shortnya, target TP kita bisa ditaruh di 2.920. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum ya. Nah, untuk lu yang pengen pair altcoins favorit lu dibahas di DCWT, komen di bawah. Apabila cukup banyak yang minta, ya demand cukup banyak di pair itu, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.